Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim. Para asatid, para jamaah salat asar yang kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kita, kesempatan dan hidayah sehingga sore ini kita akan mengkaji satu ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 53. Di akhir-akhir ini di media sosial banyak kita dengarkan tentang perdebatan nasab pahlawan. Jadi ada yang pro dan kontra, dan salah satu yang mengusulkan biar selesai masalahnya adalah dengan tes DNA. Nah, sebenarnya apakah fungsi dari genetika ini? Apakah sudah dibahas dalam Al-Quran? Apakah sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW? Dan bagaimanakah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah-tengah kita juga sering kita mau makan beberapa makanan atau buah-buahan hasil dari rekayasa genetika. Kita tidak sadar bahwa kita makan itu dulu semangka selalu ada bijinya, tapi sekarang yang nyari biji itu susah, yang ada yang tidak berbiji. Itu pun sebenarnya adalah hasil bioteknologi, hasil dari rekayasa genetika. Bagaimana dengan permasalahan bayi tabung? Bagaimana permasalahan dengan li'an? Seorang suami menuduh istrinya yang melakukan perselingkuhan. Itu semuanya sebenarnya adalah ruang lingkup atau aspek dari genetika. Jadi mau tidak mau kita sebagai praktisi di lapangan yang mengajar anak-anak didik kita, ya kita harus juga mengerti sedikit banyak tentang genetika. Ayat yang kami bacakan tadi, sanurihim ayatina fil afaq. Jadi ayat ini dibuka dengan kata-kata sanurihim. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, ada perbedaan antara sa dengan saufa. Dua-duanya kalau kita baca terjemahnya ya, terjemahnya akan. Tetapi sebenarnya berbeda. Ada sa, ada saufa. Kalau sa ini adalah litasnif. Artinya apa? Litasnif itu tufidu tahok upisai ma'al korbi.
Jadi kalau kata-kata yang dipakai adalah sofa, itu menunjukkan bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Itu istilahnya litasnif. Kalau sofa litaswif. Ini berarti ma'al bukti. Sesuai. Sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim. Pernah kami paparkan di sini bahwa kalau redaksi Al-Quran itu menggunakan kata-kata kami, itu berbeda dengan redaksi saya, tu atau ana. Ya. Kalau redaksi yang dipakai adalah ana atau tu, itu hak prerogatif Allah, tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Saya ciptakan manusia, ya pakai saya itu berarti tidak ada keterlibatan. Tapi begitu yang dipakai redaksi adalah kami, itu ada keterlibatan pihak ketiga. Kalau kami ciptakan manusia dari bapak dan ibunya, min nutfatin. Jadi dia pakai kata redaksi nah. Di sini juga gitu, kami akan perlihatkan dalam waktu dekat. Ini bisa karena keterlibatan ilmuwan, keterlibatan para saintifik, sehingga tertampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu di penjuru dunia ataupun di diri kita. Kita bisa bandingkan diri kita ini dibandingkan dengan seluruh penjuru alam. Ini keistimewaan anfus kita, keistimewaan diri manusia. Ternyata genetik kita di dalam DNA itu ada gen. Jadi kalau saya mirip dengan kakak saya, Pak Mahmudi, ya, dari fisiknya, dari apanya, itu karena peran ini, peran genetiknya, ya. Nah ini ada namanya kromosom. Jadi tiap-tiap sel kita, jadi di sini ada sel, ya, yang pernah kami paparkan, sel kita itu kurang lebih 100 triliun. 100 triliun sel, tiap sel itu ada kromosomnya. Nah di dalam kromosom itu ada DNA. DNA ini yang menyimpan materi genetik yang akan menurunkan sifat-sifat baik itu fisik ataupun non fisik. Lah panjang DNA ini itu double helix. Makanya dalam Al-Quran dalam ayatnya lain disebutkan bahwa kami ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dari materi yang paling sini aja itu sudah berpasang-pasangan, namanya double helix. Nah ini kalau diurai itu panjangnya kurang lebih 1,8 meter. Dan kita pingke dikalikan dengan jumlah sel itu hampir 1.800 juta kilometer. Ini panjangnya kalau jarak bumi ke matahari itu cuma sekitar 1.500 juta kilo. Jadi kalau kita dirangkai dan genetik kita dan DNA kita itu sebenarnya sangat-sangat panjang sekali. Tapi karena kekuasaan Allah dia termampatkan. Ada namanya histon, sehingga semuanya jadi mampat. Sama kalau kita melihat pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah itu kalau kita dicopot, dijejer gitu, itu panjangnya 100.000 kilometer. Itu lebih panjang daripada kita keliling bumi. Kalau kita keliling bumi itu sekitar 2,5 kalinya. Jadi pembuluh darah kita itu panjangnya 100.000 kilometer di pembuluh darah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa setan itu yajri majrad dam, cepat banget. Dia bisa keliling 2,5 kali mengelilingi bumi. Jadi sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi bandingannya kita kalau kita mau melihat diri kita aspek apapun itu sebenarnya sudah bisa melihat ini ayatina.
tanpa harus melihat ini pun yang banyak sekali, mulai penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan segala macam itu, bandingannya ya ini. Hatta yatabayyana annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi di ujung ayat itu adalah syahid. Kalau kita betul-betul memahami ini, maka makom kita itu nanti sebenarnya adalah, harapannya adalah makom musyahadah. Ini yang akan menjadikan afdolul iman. Sebagaimana Rasulullah sebutkan bahwa afdolul imanul mar'i ayya lama annallaha ma'ahu haitsu kana. Jadi afdolnya iman seseorang adalah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dia kapanpun, dimanapun dia berada. Jadi dalam rangkaian mempelajari diri kita itu finalnya ya ini, agar kita menjadi orang-orang yang punya makom musyahadah. Sehingga kalau kita belajar tentang genetika, di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang lapor ke Kanjeng Nabi bahwa istrinya itu melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Padahal dia tidak hitam, istrinya juga tidak hitam. Oleh Rasulullah SAW diberi suatu perumpamaan. Apakah engkau mempunyai unta? Jawab sahabat itu iya. Apakah untamu ada yang berwarna kecoklatan? Dijawab ada. Padahal warna dari unta yang ada di situ semuanya warnanya agak gelap. Sehingga Rasul mengatakan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka si sahabat berkata, bisa jadi itu karena titisan dari nenek moyang. Jawaban Nabi adalah, ya seperti itu. Bisa jadi anak kita yang kadang-kadang kita tidak terlalu mengakui, loh rupanya kok rotok-rotok mirip sopo. Itu kita tidak langsung menuduh, kita tidak menjustifikasi kalau istri kita sudah melakukan suatu perselingkuhan. Sama kita juga tidak gampang menjustifikasi, ada seorang bapak gandeng anak kandungnya, kok orang mirip belas. Itu kita tidak boleh langsung menjustifikasi. Jangan-jangan anak pet, jangan-jangan anak hasil perselingkuhan. Tidak boleh. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, takhayyaru linutfakum. Fa'innal irqa, ini hebatnya sabda Nabi, fa'innal irqa dassasun. Al-irqu itu sifatnya diturunkan. Dassasun itu dia resesif. Jadi kalau kita belajar tentang DNA, itu ada yang namanya istilah dominan, ada yang istilah resesif. Oh ini mirip plek dengan bapaknya, itu berarti DNA-nya dominan. Nah yang paling menarik, saya lihat para ibu sudah banyak yang datang. Jadi sebenarnya DNA kita itu lebih banyak diwariskan dari bapak-bapak ini atau dari ibu-ibu yang di belakang. Jadi kalau kita mengenal kromosom itu ada 46. Ini kan 23 dari bapak, 23 dari ibu. Kalau kita punya kromosom XY karena laki-laki, maka ibu-ibu adalah XX. Jadi yang menentukan jenis kelamin itu ya bapak, karena punya XY. Kalau ketemu Y ini berarti sudah pasti dia laki-laki. Tetapi dia hanya menyumbang 1X. Ibu juga menyumbang. Sehingga banyak penelitian menyebutkan bahwa kecerdasan yang kita dapat, yang kita punya sekarang itu sebenarnya bukan diturunkan dari bapak, tapi lebih dominan dari ibu.
Terus yang kedua, ada namanya gen mitokondria. Jadi kalau ada para ustadz yang mengajar biologi, mitokondria itu untuk energi. Jadi kalau kita mempunyai fisik yang lebih kuat, yang pro atletik itu sebenarnya bukan dari bapak, tetapi dari ibu. Sehingga tidak salah kalau Rasulullah SAW menyebutkan ummuka sampai 3 kali. Karena ternyata besar ukurannya X dan Y itu, X itu hampir 3 kali lipat ukurannya, lebih besar dibanding Y. Sekitar 150 berapa juta itu saya tidak hafal. Itu ukurannya. Memang hampir 3 kali lipatnya dibanding Y. Begitu juga dengan komposisi isinya. Jadi kemuliaan seorang ibu ya dari awal itu memang sudah berbeda. Makanya Islam sangat-sangat memuliakan para ibu. Sehingga Rasulullah suruh takhayyaru, pilih-pilih. Orang Jawa bilang bibit, bobot, bebek, tapi suka milih. Karena memang nanti ada ternyata gen itu yang resesif. Bapaknya tidak punya asma, ibunya tidak punya asma. Tetapi anaknya ini punya asma. Setelah ditelusuri, ternyata mbahnya yang punya asma. Makanya di sini ada namanya konseling pranikah. Jadi yang belum menikah atau yang mau menikahkan anaknya ya ada anjuran memang untuk konseling pernikahan. Saya kira untuk pengantar kajian sore ini kami buka sesi pertanyaan. Tafadhol. Salah satu sifat dari adalah turun kepada, dan salah satunya adalah pada kepribadian atau perilaku atau perilakunya baik diri terhadap anak. Anak itu seperti menurun atau turun. Kita ini sebagai ibu, tugasnya adalah ubah kepribadian. Kepribadian yang baik kita akan menjadi baik, kepribadian yang kurang baik bisa jadi baik. Tetapi ada potensi kepribadian ini karena geng. Nah, bagaimana mengubah kepribadian bukan dari faktor genetiknya? Apa ada pil-pil yang bisa karena genetiknya ini memang orang agak bagus, maka bisa dengan suplemen apa sifat gen itu berubah jadi bagus. Terima kasih. Jadi gen itu memang agak rumit ya pembicaraannya. Karena ada namanya locus. Locus itu tempat gen bernaung. Jadi ada kode-kodenya. Ada namanya ACTG. Ada arginin, sitonin, sama timin dan gimin. Jadi bedakan dengan potensi. Jadi potensi dengan, makanya di dalam DNA itu memang ada yang dominan, ada yang resesif. Maksudnya gini, apakah ada peran lingkungan yang bisa merubah suatu DNA? Bisa, ya. Ilmiah memang menyebutkan bisa, dan perannya memang sangat-sangat besar. Makanya ada yang namanya mutasi genetik, dan mutasi genetik diturunkan. Ada yang namanya perubahan dari letak kromosomnya. Kalau jenengan pernah lihat sindrom Down, anak-anak yang mukanya mirip-mirip semua
Itu bukan genetik itu. Bukan. Jadi kan tinggal nih, tidak ada sindrom Down, bapak juga sindrom Down, tidak ada. Itu bukan genetik. Tetapi jumlah kromosomnya yang mengalami pengurangan. Namanya trisomi 21. Jadi beda. Jadi gen itu kapan terjadi suatu mutasi, kapan terjadi suatu perubahan strukturnya, itu akan berdampak. Tetapi sekali lagi bahwa lingkungan itu memang sangat-sangat berperan, bisa merubah suatu karakter, suatu perilaku. Makanya istilahnya adalah potensi. Sama misalkan rambut saya lurus, begitu saya keritingkan berpuluh-puluh tahun, orang akan menganggap bahwa rambut saya keriting. Tapi begitu melihat anaknya lurus, mesti jenengan punya pikiran yang jelek. Bapak keriting kok anaknya lurus. Itu karena perubahan fenotipnya. Jadi ada istilah fenotip. Jadi yang tampak secara fisik. Lah, apakah ada obat-obat atau pil-pil yang bisa merubah gen jadi baik? Jadi gini. Di Cina itu pernah ada suatu eksperimen, ya. Jadi ada anak yang dilahirkan ini dari orang tua penderita HIV. HIV itu kemungkinan besar ya nanti anaknya juga tertular, Pak. Nah dia itu sama seorang ahli karena dia komunis, ya, dia nggak mikir lain-lain etika dan lain-lain. Dia modifikasi genetiknya, dia potong itu gen yang bisa menurunkan penyakit tertentu dan sekaligus dia bisa menambah kecerdasannya. Dan anak itu berhasil lahir tanpa membawa virus HIV. Tetapi di Cina pun ini yang ahli genetika ini, seorang dokter yang merekayasa yang lahir itu juga dipenjara. 3 tahun di penjara itu. Dia pada hukum komunis. Makanya di situ nanti akan terjadi suatu perdebatan kapan kita boleh merekayasa genetika. Jadi kalau saya baca di fatwa Majelis Ulama itu kalau dia mengambil struktur dari tubuh manusia sudah pasti haram. Atau dia mengambil struktur hewan yang diharamkan seperti babi juga dia akan haram. Tetapi yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan asal syaratnya bermanfaat dan hasilnya itu tidak membahayakan, maka itu hukumnya mubah. Jadi kalau ditanya apakah ada zat-zat kimia yang bisa merubah genetik seseorang, ya pasti ada. Apakah perubahan itu menjadi lebih baik atau tidak? Nah itu tergantung zat kimianya. Makanya ada suatu analisa kenapa orang-orang Bani Israel itu punya intelektual lebih tinggi, itu kan mereka pernah makan manna wasalwa. Jadi zatnya itu sampai sekarang itu ya kita tidak bisa nandingi salwa dan sehingga ya otomatis intelektual mereka itu kemungkinan besar ya lebih tinggi. Tapi itu tidak bisa dipakai generalisir. Jadi antara Bani Israel dengan Israel sekarang kan beda. Bani Israel yang keturunannya Nabi Yakub dengan Israel yang sebuah state, sebuah negara itu harus dipisahkan. Bagaimana kalau pemeriksaan DNA untuk menentukan ini anaknya A, anaknya B, itu kalau untuk menentukan satu generasi atau 2 generasi itu sangat-sangat akurat. Iki misal kita jadi perselisihan, iki saja nih anaknya Pak A atau Pak B, itu bisa sangat-sangat akurat. Sama untuk mendeteksi perilaku kecurangan atau perilaku kriminal, itu deteksi genetik sangat-sangat akurat. Tetapi kalau dia sudah ratusan tahun, bahkan sudah ribuan tahun, itu sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan, sudah sangat-sangat sulit. Jadi kalau misalkan ada yang ini turunan ini dari ribuan tahun, itu sudah pasti akan terkontaminasi dengan suku-suku yang lain. Klannya itu akan hilang. Sama ada cerita orang Yahudi
tapi dia akhirnya masuk Islam. Dia itu terkagum-kagum terhadap kenapa wanita muslimah dalam menunggu iddah itu disuruh 3 bulan, salah satu kurun ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian itu diteliti ya, ngapunten ya. Kalau kita hubungan dengan istri kita itu seperti kita memasang pinjer, ada sidik jari. Lah kalau di tempatnya ibu-ibu istri-istri kita itu ada namanya sidik sperma. Sidik sperma itu bulan pertama itu akan hilang sekitar 30%. Bulan kedua akan hilang 30% lagi. Sehingga nanti setelah selesai masa iddah dia akan bersih. Tidak ada sidik sperma lagi. Lah itu bisa dipakai untuk melihat apakah pasangan seseorang ini selingkuh apa tidak, kelihatan. Dan peneliti ini yang orang Yahudi itu dia meneliti istrinya, ternyata didapatkan bahwa dia punya 4 orang anak, itu 3 anaknya itu ternyata dia mempunyai sidik sperma laki-laki yang lain. Pegatan Pak. Jadi banyak teknologi yang nanti akan menunjukkan ya tadi itu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi lanjutan ayat ini annahul haq. Jadi kalau ahli tafsir itu annahul haq, hunya ini ada yang kembali pada Al-Qur'an, ada yang kembali pada Allah. Jadi kalau kita baca-baca tafsir itu, hu ini bisa kembali ke Al-Quran, bisa kembali pada Allah. Jadi memang belajar genetika itu sebenarnya sangat-sangat menarik ya. Dan dia bisa menahan kita agar tidak tidak gampang-gampang menuduh seseorang itu berbuat tidak benar. Ada lagi, satu lagi. Ya, monggo Pak Amin. Apakah rekayasa genetika tidak masuk kategori khalqullah? Makanya dalam fatwa MUI juga fatwa Rabithah Alam Islami itu memberi panduan bahwa kalau rekayasa genetika itu memenuhi rambu-rambu yang sudah diterapkan para ulama, dalam artian dia mendatangkan suatu manfaat. Jadi kaidah fikih itu kan sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama. Salah satunya adalah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbul masoleh. Itu patokan. Kalau saya mendapatkan suatu manfaat, tetapi mandorotnya ini lebih duluan, ya pasti ini ditolak. Yang manfaat ini tidak akan diambil. Sebagai contoh, ada penelitian ikan itu sekarang kan banyak yang berwarna-warni. Itu jangan dikira asli ikan yang asli induknya seperti itu, enggak. Itu banyak yang rekayasa genetika. Jadi zat warna dari ubur-ubur itu diambil, dipotong genetiknya. Genetik itu ukurannya kecil banget. Dia ditransplantasikan. Jadi ada istilah ditranskripsi, itu dia semacam disuntikkan lah, dikawinkan lah di situ. Nanti dia akan berubah warnanya sesuai dengan yang diprediksi. Oh ini nanti akan lebih keungu-unguan, lebih terang, lebih apa. Itu hasil dari rekayasa genetika. Makanya kalau rekayasa genetika jangan dianggap
nasi yang kita makan sekarang itu semuanya murni dari galur yang dulu-dulu, enggak, itu sudah juga banyak hasil rekayasa genetika. Jadi setiap rekayasa genetika asal ada panduan syar'inya itu ya tetap kita manfaatkan. Jadi sanurihim ayatina itu akan selalu kita rasakan. Makanya bahasanya adalah hatta yatabayyana. Pakai fi'il mudhari. Ya, mudhari itu istimrar. Jadi dia akan terus. Jadi sekarang dan akan terus menerus akan tampak. Sehingga tugas kita adalah merangsang para santri-santri kita untuk lebih berkreasi. Mereka mempunyai bakat tertentu, ya kita beri sarana. Jadi yang ahli di bidang fikih, ya kita saranai. Yang ahli di bidang IT, ya kita beri sarana. Karena itu semuanya akan menunjang untuk isu Islam wal Muslim. Sebagai akhir penutup, ada satu kejadian. Ya. Ada seorang perempuan itu mengadu kepada seorang syekh. Dia tidak dikumpuli oleh suaminya dengan alasan bahwa terakhir dia kumpul dengan istrinya itu ngapunten, rasanya berbeda. Nah, dengan rasa berbeda itu asumsi seorang suami ini pasti istrinya ini telah melakukan sesuatu dengan laki-laki yang lain, sehingga dia merasakan rasanya berbeda, sudah tidak seperti sebelumnya. Nah, itu yang membuat konflik rumah tangga. Sehingga oleh syekh itu disarankan untuk konsultasi ke seorang dokter, seorang medis untuk memastikan apakah benar bahwa istrinya ini setia atau telah melakukan perselingkuhan. Setelah diperiksa, ya tidak ada sama sekali. Ternyata istrinya memasuki masa menopause. Menopause itu artinya dia sudah tidak bisa menstruasi lagi. Otomatis terjadi perubahan hormon, terjadi juga perubahan suasana yang ada di saluran kumpul suami istri itu, ya pasti juga akan berubah. Nah, pemahaman tentang aspek-aspek seperti itu sebagai seorang laki-laki perempuan juga harus ada. Karena apa? Karena untuk menghindari prasangka yang tidak benar. Jadi sekali lagi kita jangan gampang menjustifikasi apapun, walaupun itu sama dengan pasangan kita, walaupun itu tidak seperti biasanya. Jadi kebiasaan yang biasanya A tiba-tiba berubah jadi B, itu belum tentu itu suatu anomali, belum tentu. Bisa jadi dia adalah variasi normal. Jadi kelainan dengan variasi normal itu berbeda. Saya kira kami cukupkan kajian sore ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada antum sekalian. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.